PSDK Unpad 2 Touna. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kelompok, yaitu studi kelayakan bisnis. Kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Michael A. Porter mengemukakan konsep kompetitif strategi yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Lalu, R.F. Freeman sebagaimana dikutip oleh Whelan merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Keenam aspek yang menjadi pokok bahasan tersebut ada: ancaman masuknya pendatang baru. Yang pertama yaitu skala ekonomi, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga kecukupan modal, yang keempat biaya peralihan, yang kelima akses ke saluran distribusi, yang keenam ketidakunggulan biaya independen, dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Persaingan bersama perusahaan dalam industri. Yang pertama, jumlah kompetitor. Yang kedua, tingkat pertumbuhan industri. Yang ketiga, karakteristik produk. Yang keempat, biaya tetap yang besar. Yang kelima, kapasitas. Dan yang keenam, hambatan keluar. Lanjut, kita masuk pada ancaman dari produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti adalah bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost, dan jika produk pengganti ini mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya yang sama, bahkan lebih tinggi pada produk-produk suatu industri. Nah, lanjut, di sini saya akan membacakan materi tentang kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, yang pertama itu ada pembeli membeli dalam jumlah yang besar, dan yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok, dan yang keempat, switching cost pemasok adalah kecil. Dan yang kelima, produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil yang besar bagi biaya produksi pembeli, sehingga pembeli akan menawarkan intensif kepada karyawannya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan yang keenam, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah. Dan yang ketujuh, produk perusahaan tidak terlalu penting. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama, jumlah pemasok sedikit. Yang kedua, produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Yang ketiga, tidak tersedia produk substitusi. Keempat, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung terhadap perusahaan stakeholder, antara lain pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, dan kelompok yang memiliki kepentingan lain dari pemegang saham. Pengaruh masing-masing stakeholder bervariasi antara industri yang satu dengan industri yang lainnya. Video presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.